Halo guys, apa kabar? Kembali lagi gua Feris. Kali ini akan bahas tentang zodiak pastinya ya. Udah lama sebetulnya udah hampir 1 minggu nggak pernah ngonten lagi karena memang berbagai kesibukan. Tapi gua nggak pernah lupa sama kalian buat berbagi informasi tentang zodiak kalian. Dan sekarang gua mau bahas tentang apa sih yang bikin nangis, yang bikin sedih kalian ketika menghadapi masalah atau ketika menghadapi sesuatu yang bikin kalian sedih dan bikin kalian nangis. Tapi sebelum itu, sebelum gua bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dulu, like, share, dan komen, biar nanti ketika gua ngupload lagi, konten lagi, kalian dapat notifnya. Oke, kalau sudah kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu zodiak yang akan sedih ketika menghadapi sesuatu. Dimulai dari Aries. Aries ini bakal sedih, bakal nangis ketika menghadapi suatu kegagalan yang mereka tuh tahu kalau apa yang sedang diperjuangkan itu tidak bisa diperjuangkan lagi. Jadinya mereka sedih. Aries yang berani dan kompetitif, mereka jarang menunjukkan air mata karena mereka lebih suka bangkit dan melawan. Tapi saat menyadari bahwa perjuangannya itu tidak bisa diubah lagi atau tidak bisa diperjuangkan lagi, Aries bisa menangis dalam diam, dalam kesendirian. Ia bukan menangis kekalahan, ia hanya menangisi kehilangan arah setelah memberikan segalanya. Bagi Aries, tidak ada yang lebih menyakitkan selain daripada harus berhenti berjuang sebelum waktunya. Di balik keberanian mereka, tersimpan hati yang rapuh ketika impian tak bisa lagi dikejar. Oke, kita next. Taurus. Taurus apa sih yang bikin mereka nangis sedih? Ya, mereka akan menangisi atau akan merasa sedih ketika dikhianati oleh orang yang ia percayai. Taurus ini jarang percaya terhadap orang lain, tapi sekalinya ia percaya, kesetiaannya nggak main-main. Itulah sebabnya pengkhianatan menjadi luka yang paling dalam bagi mereka. Saat dikhianati, Taurus tidak langsung meluapkan emosinya pada saat itu juga. Ia akan menahan emosi lalu menangis dalam kesendirian. Mencoba menerima kenyataan bahwa sesuatu yang dianggap kokoh bisa juga runtuh. Tangisan Taurus bukan hanya sekedar luka, melainkan kehilangan suatu bentuk rasa aman dan kepercayaan yang selama ini menjadi dasar dalam hidupnya. Setelah Taurus, kita lanjutkan ke Gemini. Gemini apa sih yang bikin mereka sedih atau apa sih yang bikin mereka nangis ketika menghadapi sesuatu masalah? Gemini akan menangis ketika mereka tahu tidak ada yang mau mendengarkan isi ceritanya, cerita isi hatinya. Gemini yang cerewet dan ekspresif ini sering disalahpahami oleh sebagian orang dan sering juga dianggap sebagai pribadi yang tidak punya kedalaman dalam perasaan. Padahal ketika benar-benar tidak ada yang mau mendengarkannya, Gemini bisa sangat merasa kesepian. Ia menangis karena ia merasa suaranya hilang di antara keramaian, seolah tidak ada yang memahami isi pikirannya yang berlapis-lapis. Bagi Gemini, air mata adalah salah satu caranya untuk menenangkan hati dan pikiran setelah berjuang keras agar terdengar oleh dunia yang terlalu bising. Selanjutnya Cancer. Cancer akan menangis, akan sedih ketika mengalami masalah tentang harapan, tentang rumah, dan kasih sayang yang tidak terpenuhi. Cancer ini dikenal sebagai zodiak yang paling emosional dan penuh kasih. Ia menangis bukan hanya karena sedih, tetapi juga karena cinta yang terlalu besar. Ketika rumah atau orang yang ia sayangi menjauh, air matanya akan langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Cancer tidak mencari simpati, ia hanya butuh kehangatan untuk mencari rasa aman, dan tangisannya seringkali menjadi sebuah bentuk doa yang tulus agar cinta tetap tinggal di sisinya. Leo akan menangis ketika mereka merasa tidak dihargai lagi di lingkungan sekitar. Ya, karena memang Leo ini orangnya tipikal yang butuh pengakuan atau suka diakui, pengen diakui. Leo ini tipikal orang yang
suka memberikan yang terbaik bagi orang yang dicintainya. Tetapi ketika usahanya diabaikan atau dianggap remeh, hati mereka bisa hancur. Ia mungkin tidak menangis di depan banyak orang karena menjaga harga dirinya. Tetapi ketika sendiri, Leo bisa larut dalam kesedihan yang mendalam. Tangisannya adalah cara yang paling ampuh untuk meredakan egonya yang mendalam. Ia menangis bukan karena lemah, tapi mereka menangis karena mencintai dengan sepenuh hati. Virgo akan menangis, akan sedih ketika mereka merasa gagal menjadi seseorang yang bisa diandalkan, baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kerja. Virgo ini terbiasa atau sering dikenal sebagai penyelesai dalam semua masalah. Ia menuntut kesempurnaan dalam dirinya bukan untuk pamer, tetapi ia ingin berjalan semuanya dengan baik dan lancar. Namun, di saat mereka merasa tidak bisa memperbaiki sesuatu, Virgo bisa menangis diam-diam. Tangisannya itu lahir dari rasa kecewa pada diri sendiri. Ia menangis karena mereka merasa gagal menjadi penopang orang lain, padahal ia hanya terlalu keras pada dirinya sendiri. Libra akan menangis, akan sedih ketika dipaksa untuk menyakiti seseorang dan dipaksa untuk memilih yang bukan pada pilihannya. Libra ini benci banget dengan konflik dan selalu ingin menjaga keseimbangan. Tapi dalam hidup, kadang ia harus dihadapkan dengan pilihan atau harus memilih, dan keputusannya itu seringkali melukai perasaan orang lain. Dan Libra akan menangis karena merasa bersalah. Air matanya adalah refleksi dari simpatinya terhadap orang lain dan empatinya yang tinggi. Mereka ini tidak tahan kalau melihat orang lain menderita, bahkan jika itu demi kebaikan bersama. Selanjutnya Scorpio. Scorpio akan sedih, akan menangis ketika mereka atau cintanya tidak dibalas dengan ketulusan. Scorpio ini kalau sudah mencintai, intensitasnya tuh tinggi. Memang mereka ini tidak mudah terbuka, tapi sekalinya dia jatuh cinta, mereka akan memberikan segalanya. Dan kalau cintanya tidak dihargai atau malah dipermainkan, Scorpio bisa menangis karena dihianati dalam tingkat yang mendalam. Tangisan Scorpio adalah letupan dari perasaan yang selama ini ditahan, dan satu hal yang penting, mereka menangis bukan untuk memohon, tapi untuk melepaskan racun emosi yang membebaninya dalam pikirannya, dalam hatinya. Sagittarius ini akan menangis, akan sedih ketika kebebasan dalam hidupnya terenggut. Karena Sagi ini adalah pecinta kebebasan yang tulus. Ia akan menangis kalau mereka ngerasa dikekang, tidak dipercaya, atau dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan jiwanya. Bagi Sagittarius, tangisan adalah simbol perpisahan bagi kebebasannya yang sangat ia cintai. Air matanya membawa pesan, kebahagiaan sejati hanya bisa tumbuh dari jiwa yang merdeka. Oke, next, Capricorn. Capricorn bisa menangis, bisa sedih ketika usahanya tidak dihargai. Capricorn adalah sosok yang pekerja keras, yang rela berkorban demi masa depan. Ia jarang banget menangis di depan orang. Tetapi ketika semua upaya dan pengorbanannya tidak dihargai, hatinya bisa runtuh dalam diam. Tangisan Capricorn bukan simbol menyerah, tetapi karena ia lelah menjadi kuat terus-menerus tanpa pernah benar-benar didengarkan. Aquarius ini akan menangis, akan sedih ketika dunia terlalu kejam terhadap keadilan dan empati. Aquarius ini mempunyai kepedulian yang besar terhadap orang-orang. Ia menangis bukan hanya karena masalah pribadi, tetapi merasa iba terhadap dunia, melihat ketidakadilan, penindasan, atau kebencian yang bisa membuatnya terluka. Air matanya menandakan kepekaan yang tinggi terhadap penderitaan orang lain. Ia menangis karena mereka masih memiliki hati yang hidup di tengah dunia yang seringkali dingin. Pisces akan menangis ketika mimpi dan realita tidak sejalan atau tidak beriringan. Pisces ini hidup di antara mimpi dan kenyataan. Ia mudah tersentuh dan sangat sensitif.
terhadap suasana hati orang lain. Saat kenyataan terlalu keras dan menghancurkan harapannya, ia akan menangis untuk melindungi hatinya yang sendiri. Tangisan Pisces adalah bentuk penyembuhan. Ia melepaskan luka melalui air mata agar bisa kembali mimpi tanpa rasa takut. Oke guys, 12 zodiak udah gua bacain. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa bagikan ke sanak saudara atau ke pasangan. Dan jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Akan kembali lagi di konten berikutnya dengan topik yang berbeda tentunya. Semoga kalian tetap sehat, dilimpahkan rezeki semuanya. Kembali lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa.